Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jumpa lagi di channel Lutfi Info. Jadi kali ini Al-Fakir akan menginformasikan perkembangan sidang Gus Nur yang kemarin yang kelima. Jadi sidang yang kelima kemarin tetap tidak dihadirkannya Gus Nur. Dan tetap juga saksi korban tidak hadir dan mangkir mengenai persidangan Gus Nur ini. Entahlah, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita hanya bisa pasrah kepada Allah Ta'ala. Karena ya ginilah, dari awal Gus Nur ditangkap sampai Gus Nur ditahan kurang lebih 4 bulan. Itu sangat zalim. Tanpa bisa berkomunikasi langsung kepada pihak lawyer dan apalagi kepada keluarga. Tidak bisa sama sekali. Dan tidak bisa dijenguk juga. Oke lah, kalau menurut kalian alasannya COVID-19. Kalau menurut kita, Pak, ayolah kita semua berpikir. Alasan COVID-19. Otomatis kita ini warga negara yang patuh, Pak. Gus Nur apalagi warga negara yang patuh, bayar pajak. Khususnya COVID-19 ini. Kita akan siap untuk menswab Gus Nur. Tes apapun, tes swab, rapid test, siap sebelum dihadirkannya Gus Nur di persidangan itu. Jadi nggak usah khawatir. Bila perlu kita berjarak sekitar 3 meter. Dan lengkap pakai masker, pakai penutup itu. Sebelum memasuki sidang, siap dites, Pak. Insya Allah tidak usah khawatir mengenai COVID-19 ini. Kita taat kok, patuh dengan peraturan 3M ini. Kalau kita lihat-lihat, coba lihat yang hadir di persidangan itu, semua rata-rata pakai masker. Yang umum yang datang saja pakai masker semua. Tapi yang bersangkutan langsung Gus Nur, kenapa kok tidak bisa dihadirkan? Oke lah. Sampai Gus Nur, coba kalian lihat videonya itu teman-teman dulur. Bahwasannya Gus Nur meminta kepada keluarga, kepada pihak lawyer, tidak usah ngemis-ngemis penangguhan lagi. Karena apa? Gus Nur itu udah kecewa. Seakan-akan Gus Nur ini salahnya sangat besar sekali. Sangat fatal sekali. Tapi kalian harus ingat. Kalian sekarang boleh berkuasa. Kalian boleh mengadili siapapun. Tapi kalian kelak akan diadili oleh Allah yang maha adil atas segala-galanya. Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Terserah kalian. Semau kalian sekarang, gak apa-apa. Kita ini punya Pancasila 5. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai sila yang kedua dan sila yang kelima. Kedua sila apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tegakkan keadilan. Hak-hak kemanusiaan harus ditegakkan yang adil seadil-adilnya. Tidak memandang siapapun itu. Dari awal Gus Dur ditangkap sampai ditahan. Dan itu diperiksa 4 jam itu. Gus Nur diperiksa.
Dan Gus Nur perjalanan melalui darat dari Malang sampai ke Jakarta melalui darat. Itu pun rasa letih Gus Nur, capek. Sebelum Gus Nur ditangkap itu Gus Nur tuh kurang enak badan. Gus Nur capek waktu itu, kelelahan. Sebelum Gus Nur ditangkap itu. Makanya Gus Nur kan bekam. Dan rencananya itu kan mau pijet, tapi karena tidak ada, makanya Gus Nur bekam. Tegakkan hak-hak kemanusiaan kepada siapapun, terutama terhadap Gus Nur saat ini nih. Kasusnya Gus Nur ini. Nah, sekarang sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gus Nur ini orang Indonesia. Darah Indonesia. Tumpah darah Indonesia. Jadi tegakkan keadilan. Putuskan apakah Gus Nur bersalah atau tidak. Seakan bimbang ini. Ingat, ada Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hidup hanya sementara. Semua pasti akan mati. Saya akan mati. Semua manusia makhluk di muka bumi ini akan mati. Dan mati itu membawa bekal, yaitu iman. Jadi tolong tegakkan keadilan. Sampai Gus Nur bilang apa kemarin itu, waktu di persidangan. Seandainya saya seperti Ustadz Maher kan, insya Allah saya siap. Itu bukan berarti Gus Nur nantang atau apa. Kemarin Gus Nur waktu di persidangan, Gus Nur mengeluarkan statement. Poin penting ini. Seandainya Gus Nur seperti Ustadz Maher kan, Gus Nur siap. Karena apa? Gus Nur sudah pasrah kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan hukum ini tidak adil. Di saat Gus Nur melapor, udah berapa tahun tidak ada diproses. Tapi saat Gus Nur dilaporkan, langsung cepat sekali diproses. Gus Nur diproses, oke lah. Tapi kalau Gus Nur melaporkan, tolong diproses. Tapi kan enggak. Udah berapa tahun ini. Sampai Gus Nur diserang secara pribadinya, personalnya. Dajjal lah, iblis lah, setan lah. Macam-macam dan lain-lain itu. Karena Gus Nur sibuk, gak mau ngurus-ngurusin kayak gini. Karena mereka ini karena gak tahu, tapi buta saja. Karena misuh yang mereka permasalahkan itu. Dan itu dipotong misuh-misuhnya untuk menjatuhkan pribadinya Gus Nur. Nama baiknya Gus Nur dijatuhkan. Gus Nur marah? Enggak. Karena Gus Nur gak baperan. Di hatinya Gus Nur itu sangat cinta kepada NKRI ini. Inginnya ada baldatun thayyibatun warabun ghafur di Indonesia ini khususnya. Jadi saya berharap kepada yang terhormat Bapak Kapolri yang sekarang ini, tolong Pak, tegakkan keadilan. Kalau memang salah, putuskanlah bersalah. Kalau memang tidak bersalah, lepaskanlah. Karena Gus Nur ini tanggung jawabnya banyak di luar, terkhususnya kepada santri-santrinya yang berada di Palu dan kepada anak-anaknya Gus Nur. Kewajiban Gus Nur banyak. Apalagi di saat musibah ada di mana-mana ini. Dan pastinya Gus Nur sudah mengirim bantuan. Itu pun semampunya Gus Nur dikirimkan bantuan. Bukan berarti Gus Nur cari nama atau pencitraan, enggak.
Ini karena kemanusiaan aja Pak, karena jiwa saja, panggilan saja. Karena Gus Nur tidak tenang kalau melihat ada orang masih kelaparan, kesusahan, atau terjerat riba. Gus Nur tidak tenang hatinya. Karena Gus Nur pernah langsung berbicara kepada saya sendiri. Ini bukti cinta Gus Nur terhadap NKRI. Tidak usah dikoar-koarkan, NKRI harga mati, NKRI harga mati, nggak usah dikoar-koarkan. Tapi dibuktikan, dipraktekkan. Jadi gitu Pak, saya berharap agar tegaknya keadilan di negeri tercinta ini. Mudah-mudahan dalam lindungannya Allah semua, siapapun itu. Tapi ingat, kalau Allah ingin menurunkan azab, tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa lari. Karena azab Allah nih, jauh kita berbicara tentang azab kubur atau azab neraka. Di dunia, kalau kalian berbuat zolim, kalian akan menerima batunya sendiri. Sebelum kalian masuk ke alam kubur, kalian akan kena azab dulu di dunia. Entah bagaimana azabnya itu kita tidak tahu. Karena mubahalahnya Gus Nur selalu berputar terus tanpa hentinya. Dari berawal Gus Nur mubahalah, mengajak anak dan istrinya, sampai saat ini. Sampai kapanpun mubahalahnya itu tidak akan putus. Insya Allah audit alam akan berirama terus. 4 bulan Gus Nur tidak kena matahari. Ya Allah. Tapi saya pribadi yakin bahwasanya Gus Nur siap apapun yang terjadi. Saya paham Gus Nur. Apapun yang terjadi Gus Nur insya Allah siap dan ridho dan ikhlas. Menyerah bukan berarti kalah. Gitu saudaraku. Karena Gus Nur memilih lillah aja. Karena tidak ada pilihan lain kecuali lillah, hanya kembali kepada Allah. Mari dulur-dulur semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang masih satu giroh, masih satu tujuan, ingin menegakkan syariat Allah, khususnya di bumi negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan tegaknya syariat Allah, dengan tegaknya sunnah dan syariatnya Rasulullah, maka negeri ini akan dalam lindungannya Allah. Insya Allah tidak akan ada musibah dan bala apapun yang terjadi. Dan corona ini, COVID-19 ini akan diangkat oleh Allah. Amin. Saya pribadi berdoa agar kepada siapapun yang bersangkut paut terhadap kasusnya Gus Dur ini, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan diberi pandangan Allah, pandangannya Rasulullah SAW. Kita hanya bisa berdoa yang baik saja. Tapi Allah yang maha kuasa atas segalanya, kita tidak tahu. Mari kita doakan dulur-dulur semua, khususnya terhadap Gus Nur dan para ulama-ulama yang lain yang masih ditahan. Mudah-mudahan dalam lindungannya Allah, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan lahiriah wa batiniah, amin. Mudah-mudahan diberikan jalan yang istiqomah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Emas tetaplah emas dimanapun berada, walaupun itu di dalam penjara atau jeruji besi. Cahaya dimanapun berada pasti akan memberi penerangan kepada siapapun.
Jadi mereka pelan-pelan akan melihat mana yang hak dan mana yang batil. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada siapapun itu ulama-ulama yang masih istiqomah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW, biniyatil ridhaillah wa biidnillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya hamba yang lemah, makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa. Semua hanya milik Allah. Allah yang maha kuasa atas segalanya. Allah maha menggerakkan apapun yang ingin digerakkannya. Kita hanya pasrah, kita hanya lillah. Illa liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga semuanya, mungkin ini masukan dari saya, kalau salah dikoreksi. Mungkin kuasa hukum dan keluarga dan semua sudah tidak usah minta lagi penangguhan penahanan. Sudahlah, kita nggak usah ngemis-ngemis penahanan, penangguhan apa, nggak usah minta-minta, nggak apa-apa, sudah saya jalani. Mau sampai meninggal kayak Ustadz Mahir juga nggak masalah, ya, karena saya baru sadar kayaknya nggak mungkin, karena dari awal di BAP pertama masuk tahanan dulu tuh polisi juga sudah sampaikan dengan baik, dengan lemah lembut, silahkan urus penahanan, penangguhan, tapi sampai sekarang juga tidak dikabulkan. Jadi untuk kuasa hukum, sudahlah, sampaikan ke keluarga, tidak usah urus surat penahanan lagi, kita serahkan semua kepada gimana lah maunya Pak Hakim itu yang pertama. Karena Ustadz Mahir pun sakaratul maut di sini pun juga ternyata juga nggak dikabulkan, karena saya satu kamar dengan beliau, saya tahu persis BAB kencing, jatuh di kamar mandi, ganti pempes itu orang lain yang ganti. Itu harusnya secara kemanusiaan diberikan penangguhan penahanannya, tapi ternyata tidak. Jadi lebih baik sudah tidak usah minta penangguhan lagi. Semoga Pak Hakim nanti yang bijaksana lah. Terus yang kedua, kemarin Pak Hakim sempat memerintahkan saya menyuruh saya ganti kuasa hukum. Ya, bagaimana bisa ganti kuasa hukum Pak Hakim? Saya aja komunikasi aja nggak bisa, ketemu matahari aja saya nggak bisa. Saya sudah 4 bulan tidak ketemu matahari Pak Hakim, tidak terkena sinar matahari saya sudah 4 bulan. Terus kemudian yang ketiga, saya singkat-singkat aja, ya udah, kalau memang gimana saksi bisa, ini kalau sudah saksi dipanggil 2 kali nggak hadir, kemudian saksi yang kemarin juga berbelit-belit, memang harusnya sewajarnya saya dikabulkan penangguhan penahanannya Pak Hakim. Biarlah saya hadir, berangkat dari rumah atau saya akan zoom dari rumah, ya, kan saya punya anak, punya santri, ya, saya punya kegiatan, itu kurang lebihnya. Terus kemudian mudah-mudahan Selasa depan saya sudah bisa mengikuti sidang ini dari rumah atau berangkat dari rumah. 4 bulan saya di sini, masya Allah. Kalau saya di luar, saya sudah bangun berapa masjid ini, sudah bangun berapa rumah, sudah ngasih ribuan orang fakir miskin saya. Kalau nah, yang terakhir kuasa hukum, mohon maaf kalau saya salah dikoreksi. Kalau seandainya tidak usah work out gitu, bagaimana? Kalau work out itu kira-kira merugikan saya atau menguntungkan saya, itu mohon dikoreksi. Gitu kurang lebihnya, mohon dikoreksi. Ya, demikian Pak Hakim, tolong betul-betul difahami Pak Hakim posisi saya Pak Hakim. Ya, makasih. Saudara itu sudah kami sampaikan kepada saudara itu sudah kami sampaikan hukum saudara.
konfirmasi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, berarti minggu depan saya juga waktunya menghadirkan saksi itu minggu depan. Saksi jaksa dulu. Saksi jaksa dulu, nanti baru saksi saudara. Ya, bisa tidak? Tiga. Jadi saksi. Dan juga nanti saudara mau ya, nanti kita mulai setelah ini kan proses saya dan bisa berkata Baik, berarti minggu depan saya juga waktunya menghadirkan saksi aja mungkin kalau gitu Pak Hakim. Baik, kita juga ini dulu masih untuk mendengarkan saksi dari Penuntut Umum hari Selasa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih dari rekan-rekan media sudah hadir dalam persidangan Ustadz kami, klien kami Gus Nur. Tadi seperti yang rekan-rekan media sampaikan dan juga dari proses yang sebelumnya, kami dari tim advokasi pembelaan Gus Nur sudah menyampaikan kepada majelis agar yang pertama penangguhan kami ini dikabulkan atau setidak-tidaknya bahwasanya klien kami ini dapat dapat dihadirkan di dalam persidangan karena kami merasa kurang efektivitasnya dalam proses persidangan yang ada. Kalaupun itu tidak terjadi, maka kami sepakat di tim itu untuk walk out, untuk keluar dari persidangan. Tadi saya masuk mewakili, itu tujuan adalah mengkonfirmasi apakah terdakwa hadir atau tidak. Karena terdakwa tidak hadir, maka sesuai dengan keputusan kami, hasil dari tim pembelaan Gus Nur ini, kami keluar dari persidangan. Kami komitmen dari apa pernyataan yang kami sampaikan. Ada beberapa aspek yang kami ingin sampaikan dalam poin yang pertama di sini adalah kami mempertimbangkan mengapa terdakwa mesti ditangguhkan. Bahwasanya Gus Nur ini itu satu kamar persis dengan almarhum Ustadz Maher. Nah, yang mana kita tahu kondisinya beliau menjadi almarhum sekarang, kondisi beliau semakin sulit, semakin sakit sehingga beliau meninggal dunia. Dan ini juga penasihat hukumnya juga meminta keadilan terkait mengkonfirmasi keadilan ini. Tetapi kami juga atas dasar itu juga meminta agar majelis hakim dapat menangguhkan. Tetapi pertimbangan lain majelis itu belum mengkonfirmasi apakah dikabulkan atau tidak. Tapi poin yang kedua adalah setidaknya majelis menghadirkan melalui memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Dan nyatanya tadi juga dilihat bahwasanya terdakwa juga belum hadir di sini. Sehingga terdakwa juga menyampaikan seolah-olah kita ini mengemis hukum begitu loh. Seolah-olah kita ini meminta-minta hukum, padahal ini adalah hak klien kami, adalah hak kami untuk meminta itu, untuk menghadirkan terdakwa begitu. Sudahlah penangguhan tidak dikabulkan, menghadirkan terdakwa juga tidak dihadirkan. Padahal kami sangat penting mengkonfirmasi hadirnya terdakwa di sini. Dan bukan hanya itu, malah diperparah begitu. Saksi korban itu juga tidak hadir. Siapa ini? Pak Yakul. Gitu. Ada juga dipanggil itu adalah saksi yang lainnya adalah Bapak Kiai Sirot Akil Sirot begitu. Dan ini sudah tidak hadir begitu. Sudah dua panggilan yang saya konfirmasi tadi ke jaksa penuntut umum bahwasanya sudah dua kali panggilan ini juga tidak hadir begitu. Lalu pertanyaannya, sudahlah terdakwa tidak hadir, saksi tidak hadir, lalu untuk apa sidang ini dilakukan begitu? Apa urgensinya begitu? Jadi kebenaran materinya apa yang kita akan dapatkan begitu? Sehingga sesuai dengan kesepakatan kami tim pembelaan ini, kami all out saja begitu. Dan kami ingin mengkonfirmasi dengan peristiwa-peristiwa ini sebenarnya sejatinya mesti dipahami gitu loh. Majelis di sini seolah-olah jaksa penuntut umum itu tidak menghormati adanya majelis begitu loh. Oleh karena itu, karena penghormatan kami ya sudah sekalian, kalau memang kami juga tidak mau tidak diperlakukan seperti itu. Kami ingin dihormati. Oleh karena itu kami menghormati persidangan. Jangan sampai terdakwa tidak hadir, saksi tidak hadir, sidang tetap dibuka, setelah itu ditutup begitu. Besok juga kemungkinan juga seperti itu. Lalu urgensi hukum kebenaran materinya itu di mana begitu? Seolah-olah ini anggapan masyarakat ini seolah-olah apa saja formalitas saja yang terjadi sidang ini gitu, karena para pihaknya tidak hadir begitu loh.
Ini yang kami ingin tekankan agar kedepannya majelis ini memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk hadir gitu. Kalau alasan beliau itu adalah perma, tadi majelis juga sampaikan, majelis hakim sampaikan tidak hadirnya melalui Zoom segala macam ini karena adanya perma. Kami juga ada aturan hukum. Kehadiran terdakwa itu juga permintaan hukum dan itu hak kami untuk memintanya, tapi lagi-lagi majelis mempertimbangkan yang lain. Tadi kami sampaikan juga ke jaksa, kenapa tidak bisa dihadirkan? Kami bilang ini keputusan dari atas begitu ya. Kita juga bingung begitu. Kita minta ke majelis hakim jawabannya seperti tadi, kita minta ke kejaksaan jawaban seperti itu, ya sudah. Untuk karena itu ya sudah, kita wall out saja begitu agar masyarakat mengetahui kondisi yang ada. Kami berharap keadilan, tetapi justru hukum yang terjadi seperti ini, persidangan saja kita melihat berat sebelah seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama tim advokasi pembelaan Gus Nur, PH beliau. Terima kasih teman-teman rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan dari keluarga Gus Nur ya. Kami menasihati kepada Bapak Hakim dan Bapak Jaksa Penuntut Umum ya. Jadi keluarga ini juga merasa subhanallah ya, sudah 4 bulan lebih ya kita ini tidak bisa menemui Gus Nur ya. Coba, luar biasa, ini kezaliman yang sangat luar biasa ini ya. Kalau tadi dijelaskan proses hukumnya sangat sumir, bahkan tidak profesional, bahkan sangat lemah sekali, saudara sekalian ya, luar biasa. Dari pihak keluarga ini 4 bulan lebih mau menemui saja tidak bisa ya, dan penangguhan oke lah tidak diberi. Gus Nur ini sebagai terdakwa dihadirkan. Kalau ini adalah permasalahan protokol kesehatan, kami yang membayar ya, membayar swab ya, atau rapid test antigen ya, berangkat kita swab, pulang kita swab, apa masalahnya ya? Jadi kriminalisasi ya, diskriminasinya luar biasa ya, berbeda. Ada yang dilaporkan oleh Gus Nur ini, Gus Arya juga kaharu mengatakan Gus Nur ini setan, Gus Nur ini iblis. Sudah 1 tahun lebih tidak ada proses kelanjutan sampai saat ini. Apakah ini tidak kriminalisasi? Apakah ini tidak diskriminasi? Ya, saya sampaikan nasihat kepada Bapak Hakim ya, kami merasakan ada benarnya yang disampaikan oleh Pak Mahfud sekarang ini ya. Malaikat ini masuk ke dalam sistem ini saja bisa menjadi iblis. Ya, coba. Mungkin ini yang terjadi, sudah tidak ada hukum, tidak ada keadilan lagi. Ya. Dan sekali lagi saya nasihatkan kepada Bapak Hakim dan Bapak JPU, tidak ada alasan sama sekali ya untuk tidak menangguhkan Gus Nur. Kalau tidak mau menangguhkan, menghadirkan minimal. Tidak ada. Ya, tidak ada alasan sama sekali. Ya. Oleh karena itu yang terakhir saya nasihatkan ya, nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kepada Bapak Hakim, kepada Bapak JPU ya, Rasulullah ya memerintahkan sekaligus memberitakan kepada kita, sayakunu fi akhir zaman surtatu yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. Ya, akan ada di akhir zaman seorang penegak hukum ketika dia berangkat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kembali dimurkai oleh Allah SWT. Subhanallah ya, karena kebijakannya banyak yang zalim, karena kebijakannya banyak yang diskriminasi, karena kebijakannya banyak yang kriminalisasi dan tidak adil, maka Allah SWT pasti akan melaknatnya. Allah SWT pasti akan ya memberikan ya balasan yang setimpal. Maka oleh karena itu Pak Hakim ya, jangankan dihukum ya 5 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 1 menit saja kalau itu tidak adil, maka Allah akan membalas dengan balasan yang sangat berlimpah ya, berlipat ganda. Amin, subhanallah. Amin. 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 Dan kita lihat Allah SWT ini sudah marah kepada kita ya. Gempa di mana-mana, banjir juga di mana-mana. Negeri kita juga semakin miskin, hutang juga semakin menggunung. Sumber daya alam sudah banyak dirampok sekarang ini. Apakah ini tidak menyadarkan Pak Hakim
Ya, bahkan Pak Mahfud mengatakan juga hampir kurang lebih 81%. Ya, pilkada-pilkada itu dikuasai oleh cukong. Coba, apa ndak malu ini Pak Hakim? Apa ndak malu Pak JPU ini? Coba, subhanallah. Ya, mudah-mudahan ini mengingatkan kita semuanya. Allah yang memiliki penyakit bisa saja dikirim ya penyakit kepada orang-orang yang menzalimi Gus Nur dan para ulama. Ya, Allah juga mengirimkan bala, Allah juga mengirimkan musibah, Allah juga mengirimkan kecelakaan dan lain sebagainya. Maka amin. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Hakim dan Bapak JPU, sadarlah. Ya, sadarlah, masyarakat ini sudah tahu semuanya, melihat dengan mata telanjang. Ya, bagaimana ketidakadilan, bagaimana kezaliman, bagaimana kebiadaban dan penindasan terhadap rakyat, para ulama, para habaib, para tokoh yang kritis. Hanya semata-mata minta negeri ini menjadi baik. Ya, itu saja gampang sekali dipenjara, gampang sekali ditangkap, gampang sekali tersangka. Sedangkan yang kita laporkan itu banyak sekali. Tidak ada proses sama sekali. Subhanallah. Ya, ini barangkali ya keluhan kami ya dan nasihat kami dari pihak keluarga. Mudah-mudahan Bapak Hakim dan Bapak Jaksa Penuntut Umum sadar sesadar-sadarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillah saudaraku, jumpa lagi hari Rabu ya. Seperti biasa saya akan mengabarkan tentang persidangannya Abi, kelanjutannya persidangan Abi, kabar-kabar tentang persidangan. Salawat serta salam senantiasa tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada panutan kita, penghulu kita, penerang kehidupan kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita, Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih sehat ya saudaraku ya? Masih sehat, masih segar bugar, masih jernih pikiran hatinya. Hari ini hari Rabu saya akan mengabarkan ada 3 poin. Insya Allah ada 3 poin yang akan saya sampaikan di sini perihal kasusnya Abi. Ya tidak jauh beda dengan sidang-sidang yang kemarin lah. Cuman sekarang saya sudah saya catat poin-poinnya, jadi saya hanya akan membaca biar tidak ngelantur kemana-mana ya, biar saya juga tidak terbawa emosi. Biar saya tidak terbawa emosi lah intinya. Saya akan bacakan saja poin-poinnya, sudah saya siapkan. Di akhir video nanti kita akan tampilkan juga ada video dari kuasa hukum. Nanti di akhir video Adik Munjiat akan memutarkan hasil persidangan di Jakarta kemarin hari Selasa. Baik, 3 poin yang akan saya sampaikan di sini. Saya sengaja akan membaca supaya terarah, supaya saya tidak kemana-mana. Supaya fokus ya. Jadi ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Saya selaku istri dari Gus Nur, saya mewakili pihak keluarga ya. Poin yang pertama, jadi sidang kelima hari Selasa kemarin sudah dilaksanakan. Kembali 2 saksi kunci yaitu Gus Yakut dan Kiai Haji Syahid Akil Sirot tidak menghadiri panggilan jaksa penuntut umum. Gus Yakut ternyata yang memerintahkan anak buahnya melaporkan Gus Nur. Gus Yakut yang merasa dicemarkan nama baiknya, itu pengakuan dari saksi dari pihaknya sendiri di pengadilan. Maka wajib hukumnya
Gus Yakut dan Said Akil Sirot hadir sebagai saksi di pengadilan. Wajib harus hadir. Tapi sayang, sudah 2 kali panggilan ternyata mangkir, dan akhirnya sidang ditunda lagi. Jadi hari Selasa kemarin sidangnya hanya sebentar saja, masih ditunda lagi hari Selasa depan. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, waktu terus berputar, dan ini sangat-sangat merugikan sekali Abi Gus Nur, sangat merugikan sekali suami saya. Nambah lagi waktu ditahan suami saya hanya gara-gara saksi yang tidak hadir. Harusnya sih gentleman ya, datang ke pengadilan gitu ya. Ya meskipun ya saya tahulah beliau sekarang sudah menjabat sebagai menteri, pasti untuk menghadiri sidangnya Abi akan terlihat remeh barangkali dan gak penting. Tapi ini sudah skenarionya Allah, sudah ditunjukkan kepada umat ya, sudah ditunjukkan kepada umat. Ini loh sebenarnya, ternyata saksi sendiri yang menyampaikan di pengadilan kalau ternyata yang menyuruh melaporkan Abi adalah Gus Yakut, dan sekarang sudah terbongkar. Allah sudah menunjukkan semuanya dan sudah terjadi. Saksi dan pelapor sendiri yang menyebut nama Pak Menteri di pengadilan. Walaupun menjadi Pak Menteri saya harus wajib ya datang ya, Pak Menteri ya wajib datang, karena pencemaran nama baik itu tidak bisa diwakilkan. Jika Anda Pak Menteri Kiai Said merasa tercemarkan nama baiknya, maka wajib datang ke persidangan untuk dijadikan saksi. Itu poin pertama. Jadi monggo Gus Yakut dan Kiai Haji Said Akil ketemu dengan Gus Nur, dengan suami saya di pengadilan dengan gentleman, supaya masalah ini cepat selesai. Jadi Gus Nur, suami saya akan buktikan semua ucapannya di pengadilan. Dan sebagai pamungkas, walaupun mungkin ilmu agamanya jenengan Pak Menteri dengan Kiai Haji Said itu sudah nyundul langit, sudah sampai langit ke-7, tapi Gus Nur akan tetap mengajak Anda untuk mubahalah ya. Suami saya akan mengajak Anda berdua mubahalah di depan hakim dan disaksikan umat, disaksikan seluruh mata, seluruh umat rakyat Indonesia, dan akan disaksikan oleh Allah beserta malaikat-malaikatnya. Kalau misalkan memang Gus Nur yang bersalah, maka 7 turunan Gus Nur sudah korbankan ya. 7 turunannya Gus Nur diazab sama Allah. Jika kalian berdua yang salah ternyata, maka 7 turunan Anda berdua yang diazab oleh Allah. Sudah begitu saja. Jadi simple sebenarnya, sederhana sebenarnya. Bertemulah di pengadilan dengan gentleman, sama-sama datang, sama-sama hadir. Seperti itu ya. Itu poin yang pertama. Jangan mangkir lagi ya Bapak Menteri dan Kiai Haji Said. Jangan mangkir lagi. Ayo sama-sama ketemu di pengadilan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Gus Nur ternyata masih tidak dihadirkan ke persidangan. Tolong Pak Hakim jelaskan secara detail. Jelaskan secara detail di depan sidang apa hakikat prinsip Gus Nur tidak bisa dihadirkan di depan sidang. Kenapa Pak Hakim? Kenapa? Kalau hanya alasan COVID itu sama sekali tidak bisa diterima oleh logika hukum itu sendiri. Contoh, saksi ternyata bisa didatangkan dan pakai masker Pak Hakim. Terus kemudian kuasa hukum juga bisa datang dan pakai masker juga. Terus kemudian hakim dan jaksa bisa datang pakai masker. Bahkan orang umum pun juga datang memakai masker. Jadi coba ayo renungkan. Coba Pak Hakim jelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya.
Orang umum pun bisa hadir masuk ke ruang persidangan dan pakai masker. Lalu kenapa Gus Nur sebagai aktor inti dari masalah ini malah tidak bisa dihadirkan? Kenapa Pak Hakim? Itu poin kedua. Kenapa Gus Nur tidak dihadirkan? Hanya karena alasan COVID. Kenapa? Itu poin kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir, saya tidak akan panjang lebar. Gus Nur sudah putuskan tidak akan lagi meminta penangguhan penahanan atau mengurus perihal penangguhan penahanan. Kalau selama ini kami getol minta penangguhan penahanan, itu bukan berarti kami ngemis untuk sebuah kebebasan ya. Tidak. Kan tetapi itu adalah hak hukum Gus Nur yang memang belum terbukti bersalah sampai detik ini, sudah ditahan 4 bulan. Hanya itu saja. Hanya menginginkan haknya Abi supaya diberikan. Ya, di samping alasan kemanusiaan, karena Gus Nur punya keluarga, punya anak istri yang harus dinafkahi, ada pesantren, ada santri, gitu ya. Ada santri, ada anak istri, ada umat yang membutuhkan, ada rakyat yang membutuhkan. Jadi selama ini itu kenapa kita memaksa untuk ditangguhkan penahanan, karena Abi harus menafkahi keluarga, menafkahi santri, memberikan bantuan kepada umat dan lain-lainnya. Tersangka pembakar gedung kejaksaan saja Pak Hakim, ya, Pak Jaksa, itu bisa dikabulkan penangguhan penahanan hanya dengan jaminan istri. Lah ini suami saya, itu saya sudah memberikan jaminan sebagai istri, keluarga, 100 tokoh, terus kemudian ulama, ada anggota DPR RI. Itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Tapi sampai detik ini tidak dikabulkan penangguhan penahanannya. Ya Allah wa'alam, nggak tahulah. Jadi sudah, Abi sudah, kami, saya, keluarga, Abi juga yang bersangkutan sudah tidak akan lagi meminta supaya dikabulkan penangguhan penahanan. Sudahlah, belajar daripada kasusnya Ustadz Maher yang kritis, sudah astagfirullah, sudah sakaratul maut, sudah naza, sudah kritis, sudah sakit, sudah parah, tidak digubris penangguhan penahanannya, tidak dikabulkan penangguhan penahanannya. Seharusnya secara kemanusiaan lah ya, secara kemanusiaan, ya Allah, sakit parah, berikan dulu kenapa kepada keluarga berikan dulu kenapa kepada pihak keluarga, biar diurus dulu dengan sama keluarga, sama istrinya, pulangkan dulu, biar diobati dulu, disembuhkan dulu, tuh ya, sebenarnya seharusnya. Tapi kan ya hukum sudah punya mereka, sudah tidak ada di Indonesia ini kemanusiaan. Dah nggak ada. Belajar dari situ saja. Udah kritis dah sakaratul maut, nggak digubris penangguhan penahanannya. Jadi atas dasar itu juga Gus Nur, saya, keluarga semuanya udah nggak mau ngemis-ngemis lagi Pak Hakim ya. Udah nggak mau ngemis-ngemis lagi penangguhan, terserah ya. Terserah kalian sudah. Asal Pak Hakim dan Pak Jaksa tahu, bukan Gus Nur yang Bapak tahan sebenarnya. Bukan. Tapi nasib seorang keluarga, nasib santri, rakyat, umat yang biasa selama ini Allah takdirkan Abi bisa membantu mereka. Bukan Abi yang Bapak tahan sebenarnya. Bukan. Tidak. Ya sudahlah Pak Hakim ya. Jadi yang mau saya tekankan di sini, bukan Abi yang Bapak tahan. Bukan. Tapi nasib santri, nasib keluarga, nasib umat yang menjadi tanggung jawabnya Abi selama ini. Itu sebenarnya yang Bapak tahan, tanggung jawabnya Abi sebenarnya. Dan itu berat sekali hisapnya Pak Hakim, Pak Jaksa. Berat. Yang seharusnya Abi sudah bisa membantu umat, rakyat. Yang seharusnya Abi sudah bisa kesana kemari memberikan bantuan kepada korban bencana, ternyata sekarang ditahan, tidak bisa kemana-mana.
Itu hakikatnya sebenarnya yang Bapak tahan. Ya sudah, sekian Bapak Hakim, Bapak Jaksa, sekian umat. Sekian dari saya info terkait dengan hasil persidangannya Abi. Masih ditunda lagi Selasa depan. Saling mendoakan dalam kebaikan ya. Terus doakan Abi, sambung doanya Abi sehat walafiat. Abi terus diberikan keistiqomahan sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, mohon dimaafkan jika ada terpeleset kata-kata karena tidak ada kesengajaan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.